Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita kali ini ya. Masih berhubungan dengan kerja bangku ya. Ini teknik kerja bangku bagian yang ketiga ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas masalah pengeboran ya. Sebelumnya kan kita sudah membahas masalah pengikiran, penggajian dan lain-lain ya. Nah, sekarang kita akan membahas masalah pengeboran ya. Nah, teknik pengeboran ini teknik kerja pakai tangan yang memakai mesin ya, salah satunya memakai mesin. Selain pengeboran, mungkin nanti pada teknik kerja pakai tangan yang kedua Anda akan memakai mesin scrub ya. Untuk teknik kerja pakai tangan yang ke satu atau prakteknya ini memakai mesin bor ya. Mesin bornya seperti ini ya. Kebetulan nanti Anda akan menggunakan mesin bor meja dan mesin bor yang di lantai ya, mesin bor lantai, khususnya untuk proses pengeboran counterbore, untuk pengeboran countersink ya. Oke, ini teorinya sedikit ya. Proses pengeboran adalah proses pemesinan yang paling sederhana ya dari proses pemesinan yang lain ya. Proses pemesinan yang lain itu seperti mesin bubut, mesin milling atau mesin yang gerinda dan segala macamnya ya. Nah, mesin bor ini paling sederhana ya. Fungsinya untuk melubangi benda kerja ya. Nah, prosesnya seperti ini ya. Nah, pada proses pengeboran beram atau chip harus keluar melalui alur helik dari bor ke luar lubang ya. Harus seperti ini ya. Jangan sampai beramnya masih terdapat di dalam lubang setelah hasil pengeboran. Nah, kalau masih ada beram yang masih terdapat di bagian dalam, kemungkinan pengeboran Anda tidak akan presisi lagi ya, karena ada proses pemotongan dari beram itu sendiri ya. Nah, mesin bor proses pengeboran ini atau ditujukan pengeboran yang presisi ya, untuk benda kerja besi ya. Makanya untuk menghindari ketidakpresisian, maka beram hasil dari pengeboran harus keluar dari celah-celah alur helik ya. Nah, ini karakteristik dari mesin bor ataupun gurdi ya, yang membedakan dengan proses pemesinan yang lain ya. Sebenarnya mesin bor ini aslinya itu mesin gurdi atau mesin drill ya. Tetapi kalau karena kita sudah terbiasa mengatakan dengan mesin bor, akhirnya lama kelamaan orang menyebutnya dengan mesin bor ya. Nah, ini karakteristiknya yang pertama, beram harus keluar dari lubang yang akan dibuat ya. Harus keluar ya, karena kalau nggak keluar nanti akan menghambat proses pengeboran dan pengeborannya akan kurang presisi ya. Terus yang kedua, beram yang keluar dapat menyebabkan masalah ketika ukurannya besar dan kontinu ya. Yang ketiga, proses pembuatan lubang bisa sulit jika membuat lubang yang dalam ya. Jadi untuk proses pembuatan lubang yang dalam dimungkinkan beram itu akan sulit keluar dan akan menghambat proses pengeboran selanjutnya ya. Terus yang keempat, untuk pembuatan lubang yang dalam pada benda kerja yang besar, cairan pendingin harus dimasukkan ke permukaan potong melalui tengah mata bor ya. Ini untuk menghindari efek panas yang ditimbulkan antara mata bor dengan benda kerja Anda, karena proses pengeboran dalam akan sering terjadi gesekan antara benda kerja Anda dengan mata bor ya. Jadi diperlukan alat pendingin yang lebih maksimal yang harus dimasukkan ke dalam lubang permukaan potong ya, melalui tengah mata bor.
Nah, ini jenis-jenis mesin bor ya. Yang pertama ini ada mesin bor tangan. Nah, ini agak jadul ya. Ini biasanya mesin bor seperti ini digunakan untuk bahan-bahan yang lunak, bisa untuk kayu, plat dan lain sebagainya. Nah, ini zaman dulu masih pakai yang seperti ini ya, masih pakai manual. Mungkin di daerah pedesaan masih ada yang pakai seperti ini ya. Nah, ini enggak mungkin karena nggak memerlukan tenaga listrik ya, jadi lebih hemat untuk penggunaan dayanya ya. Terus putarannya bisa Anda atur sendiri ya, putaran dari proses pengeborannya ya. Terus yang kedua ada mesin bor listrik ya. Ini mesin bor portable ya, bisa digunakan untuk pengeboran yang susah dilakukan dengan mesin bor biasa. Nah, posisinya bisa bermacam-macam ya, tetapi kemampuan cekam dari caknya maksimal untuk mata bor diameter 12 mm, sedangkan untuk yang manual maksimal 10 mm ya diameter mata bornya ya. Untuk mesin bor portable ini digunakan untuk posisi yang sulit ya. Kelebihannya itu ya untuk posisi yang sulit, tetapi kekurangannya karena dipegang sama pakai tangan, dimungkinkan nanti nggak stabil proses handlingnya ya, dan dimungkinkan lubang yang Anda hasilkan kurang presisi kalau Anda nggak bisa menjaga kestabilan dalam handling ya. Terus yang C ini ada mesin bor meja ya. Disebut bor meja karena letaknya di atas meja ya, digunakan untuk membuat lubang diameter kecil sampai diameter 16 mm untuk mata bornya ya. Terus ini ada mesin bor lantai ya. Ya, ini juga pengertiannya diletakkan di lantai ya, digunakan untuk pengeboran benda kerja yang besar dan berat ya. Bentuknya seperti ini. Untuk mejanya ini bisa dinaik turunkan sampai ke bawah, biasanya benda kerjanya yang besar, terus proses pengeboran juga besar. Sedangkan untuk putarannya RPM-nya bisa diatur sampai putaran yang paling pelan ya. Kalau yang bermeja biasanya putaran minimumnya sekitar 200 sampai 300 RPM ya minimalnya ya. Terus untuk sedangkan untuk bor lantai ya sampai 50 RPM, jadi bisa pelan sekali ya. Biasanya digunakan untuk proses countersink ya, pengeboran countersink maupun counter bor ya. Yang terus ini ada juga mesin bor radial ya, khusus dirancang untuk pengeboran benda-benda kerja yang besar juga ya, dan ukuran diameternya maksimal bisa sampai 75 mm untuk mata bornya ya. Mesin ini biasanya digunakan untuk di proses manufacturing tooling maker ya, pembuatan mold and dash ya. Terus yang F, mesin bor jig ya, digunakan untuk membuat lubang dengan jarak pusat ke pusat tepat ya, dengan ketelitian 0,01 mm ya. Nah, jadi ini digunakan untuk melubangi lubang yang banyak dengan jarak pusat ke pusat lubang, antar lubang bisa presisi sampai 0,01 mm ya. Terus ini ada mesin bor spindle jamak. Mesin ini seperti namanya spindle jamak, bisa dilakukan pengeboran secara serempak ya. Biasanya dipakai di industri pengeboran proses produksi ya. Terus ini ada juga mesin bor gang ya. Ini spindlenya ada banyak, terus biasanya digunakan untuk proses produksi, pengeboran proses produksi. Jadi produknya produksi massal ya.
Jadi benda kerja dari sini bisa dibor sebelah sini sampai bergerak memakai conveyor ya. Jadi bisa melakukan pengeboran dengan benda kerja yang bervariasi. Sedangkan kalau yang spindle banyak, satu benda kerja bisa dilubangi langsung sekaligus ya. Nah, kalau ini benda kerjanya banyak. Kalau yang jamak benda kerjanya satu tapi bisa dilubangi secara serempak ya. Di sini ada mesin bor koordinat ya, digunakan untuk membesarkan lubang dengan jarak titik pusat dan diameter lubang antara masing-masingnya memiliki ukuran dan ketelitian yang tinggi ya. Seperti namanya mesin bor ini mempunyai kepresisian yang tinggi ya. Seperti halnya pada mesin bor jig tadi ya, tetapi lebih presisi karena dia menggunakan koordinat. Berikut adalah bagian-bagian dari mesin bor. Nah, ini yang kita bahas mesin bor meja ini ya. Yang pertama ini nomor 1 ini ada saklar on-off biasanya di depan, di bagian sebelah sini ya. Terus ini ada tutup pelindung puli. Nah, puli ini digunakan untuk mengatur kecepatan dari proses pengeborannya. Terus yang ketiga ada cak atau cekam ya, digunakan untuk memegang mata bor ya. Terus yang keempat ada meja kerjanya. Ini dapat disetel naik turun ya, memakai tuas ini ya, nomor 8, tuas metal meja ya. Terus yang kelima ada pelat dasar atau meja tetap ya. Ini bisa ditempatkan di meja supaya nggak bisa dipindah-pindah ya. Terus yang keenam ada motor penggerak. Motor penggerak ini ya, motor penggerak. Terus yang ketujuh ada tuas penekan bor. Nah, ini tuas penekan bor. Ini untuk menggerakkan naik turun dari cak atau mata bor Anda. Ya. Yang sembilan ada tiang kolom ya. Ini ya. Nah, untuk tuas penekan bor di sini juga ada ukuran kedalaman dari proses pengeboran. Nah, misalkan Anda membuat lubang tidak sampai tembus dan hanya beberapa milimeter, Anda bisa melihat di sini. Di sini ada pengaturan kedalaman dari proses pengeboran ya. Nanti bisa disetting atau dikalibrasi dulu. Setelah itu berapa jarak pengeboran yang Anda inginkan. Terus ini puli ya untuk mengatur kecepatan mesin bor ya. Di sini ada berbagai komponen ya. Ini ada puli. Ini puli untuk spindle. Sedangkan ini puli dari motor ya. Motor ataupun penggerak ya. Terus ini ada pengunci posisi motor ya. Terus ini ada bed untuk menggerakkan antara motor penggerak dengan poros spindle. Dan ini ada tabel putaran yang akan Anda gunakan. Setiap kombinasi antar puli menghasilkan putaran yang berbeda. Nah, nanti Anda dalam proses pengeboran dengan diameter mata bor yang berbeda, Anda harus menyetel puli ini ya untuk menghasilkan putaran yang sesuai dengan ukuran diameter mata bor itu sendiri ya. Nah, ini mata bor twist ya. Ini alat untuk pengeboran itu sendiri ya. Membuat lubang atau alur yang efisien ya. Mata bor yang paling sering digunakan biasanya paling sering itu yang helik ya, spiral, karena daya hantarnya yang baik ya, baik dari daya hantar groundnya maupun daya hantar
pada waktu penetrasi ke benda kerja. Nah, sekarang kita bahas jenis-jenis mata bor. Nah, ada 3 jenis mata bor ya. Yang pertama ada mata bor bilah. Nah, biasanya digunakan untuk melubangi benda kerja yang keras tetapi rapuh ya. Nah, mata bornya ini bisa diganti pada mata potongnya ya. Nah, mata bor ini biasanya digunakan untuk mengebor benda kerja seperti kaca, keramik dan macam-macam ya. Pokoknya benda keras tapi rapuh ya. Di sini ada mata bor alur lurus ya. Digunakan untuk pembuatan pada benda kerja yang lunak ya. Kayu, kuningan, tembaga, bambu maupun plastik ya. Terus yang ketiga ada mata bor alur spiral. Nah, mata bor ini paling banyak kita jumpai atau kita pakai pada proses pengukuran ya. Terus ini ada jenis-jenis kepala mata bor. Ada jenis mata bor bentuk segi 4 pipih tirus ya, seperti ini. Ada mata bor lurus seperti ini, atau juga mata bor tirus, dan yang keempat ada mata bor segi 4 seperti ini. Dari keempat ini yang paling sering kita gunakan yaitu yang B dan C ya. Paling banyak yang B ya. Nah, sedangkan di industri terdiri dari 2 antara B dan C. Untuk A dan B sudah jarang digunakan ya. Terus ini sudut pada mata bor. Nah, sebelum melakukan pengeboran Anda harus sebaiknya mengecek dari mata bor itu sendiri ya. Ada berbagai macam sudut potong dari mata bor ya. Nah, yang pertama ini ada mata bor untuk tujuan umum, biasanya sudutnya sekitar 118 ya. Sudut ini ya, sudut mata bor ya. Kelancipannya biasanya 118 derajat ya untuk tujuan umum ya. Ini biasanya banyak dijual di umum ya, di pasaran ya. Bisa untuk kayu maupun bisa untuk benda kerja yang agak keras seperti besi yang agak lumayan. Terus ini ada mata bor bahan keras untuk benda kerja yang keras ya. Sudutnya sekitar 135 derajat ya. Sedangkan untuk sudut potongnya antara 115 sampai 125. Sedangkan yang ketiga mata bor dengan bahan kayu, plastik maupun karet. Nah, sudutnya lebih kecil lagi 90 derajat. Nah, dari ketiga mata bor ini bisa kita simpulkan semakin kecil sudutnya maka benda kerja yang akan dibor akan semakin lunak ya, seperti ini ya. Sedangkan semakin besar sudutnya maka benda kerja yang dibor pasti semakin keras ya. Sedangkan yang di pasaran kebanyakan memakai mata bor untuk tujuan umum ya, sekitar 118 derajat ya. Kita harus memilah mata bor apa yang akan kita gunakan. Pada industri biasanya digunakan mata bor khusus, benda kerjanya kekerasan berapa maka dipakai mata bor yang mempunyai sudut berapa ya, karena untuk menghindari menghindari kegagalan proses dalam proses pengeboran ya. Memang mata bor di industri harganya lumayan mahal ya, jadi untuk mengurangi biaya produksi juga maka harus digunakan mata bor yang sesuai dengan fungsinya. Nah, ini berbagai macam sudut dari mata bor ya. Untuk bahan high speed steel ya, atau baja kecepatan tinggi.
Nah, ini proses mengasah mata bor. Mata bor yang sering dipakai biasanya akan terjadi akan tumpul lah ya, lama kelamaan akan tumpul. Nah, tumpul itu berarti kan ada mata pahat yang sudah aus ya, maka diperlukan pengasahan ya. Nah, ini bagian-bagian dari mata bor. Yang pertama itu cutting lip angle, jadi sudut pemotongan tadi yang kita bahas tadi ya. Terus yang kedua ada lip clearance angle atau jarak pemotongan antar pahat ya, sudutnya ya. Terus yang ketiga, yang C ada sudut potong ya, seperti ini ya. Proses pengasahan ditujukan supaya mata bor kembali ke bentuk semula sesuai dengan penggunaannya. Sesuai dengan penggunaan, dengan maksud sudutnya dikembalikan ke kondisi awal ya. Biasanya kalau mata bor yang sudah aus, misalkan sudut awalnya 118, dia akan berkurang menjadi 90 derajat. Nah, hal ini akan mengakibatkan akan tumpul ya. Misalkan kita melakukan pengeboran benda yang keras ya, menggunakan mata bor yang sudut 118. Setelah lama dipakai, maka sudutnya akan menjadi 90. Nah, seperti kita lihat yang tadi, sudut 90 kan untuk bahan yang agak lunak. Nah, kalau mata bornya menjadi seperti ini, maka dimungkinkan mata bor Anda akan mudah patah ya, karena terlalu runcing dan terlalu melakukan penetrasi ya. Lain halnya dengan sudut yang agak besar, jadi penetrasinya pelan-pelan, nggak langsung ke dalam ya. Ini alat gerinda khusus untuk mengasah mata bor. Mata bornya gerindanya standar, cuman ini ada jig untuk mengatur mata bor yang akan diasah. Di sini alat ukur yang digunakan untuk mengukur sudut pada mata bor ya, seperti ini ya. Sangat diperhatikan mata bor itu ya. Harus ada keseimbangan antara sudut kiri dan kanan. Kalau tidak seimbang, maka akan terjadi kegagalan dalam proses pengukuran ya, atau proses pengukuran Anda kurang presisi. Nah, ini kesalahan-kesalahan dalam proses pengasahan. Yang pertama, sudut mata bor tidak simetris ya, seperti ini ya, sudutnya nggak simetris, maka akan terjadi pemakaran hanya pada bibir pemotong satu sisi saja, sehingga gram yang keluar hanya pada satu alur ya. Hal ini akan mengakibatkan benda kerja yang diam, tetapi bornya cepat tumpul ya. Lama-lama akan tumpul, lebih cepat tumpul kalau sudut mata bornya tidak simetris ya. Terus yang kedua ada bibir pemotong tidak sama panjang. Nah, bibir pemotongnya tidak sama panjang seperti tadi ya. Bentuk gramnya tidak sama ya. Kalau tadi kan sudutnya nggak sama. Kalau ini bibir pemotongnya nggak sama. Bibir pemotong itu di sebelah sini tadi ya. Benda kerja akan ikut berputar kalau seperti ini ya. Kalau bibir pemotongnya nggak sama ya, terus bor akan mudah patah ya. Nah, terus yang ketiga, bibir pemotong tidak sama panjang dan sudut bibir pemotong tidak sama besar. Nah, kalau hal ini terjadi, maka lubang yang akan Anda proses akan menjadi lebih besar ya. Terus bentuk gramnya tidak sama. Nah, dan hal ini juga mengakibatkan benda kerja Anda ikut berputar.
Nah, kalau seperti terjadi demikian, lama-lama mata bor Anda akan patah ya, karena benda kerja Anda ikut berputar, terus sedangkan benda kerja Anda dipegang sama ragum yang menempel di meja, maka mata bor akan melawan pergerakan dari benda kerja itu sendiri, dan lama-lama mata bornya akan kalah dan mengakibatkan patah atau fatik ya. Yang berikutnya ada pencekam mata bor. Nah, ini biasa disebut cak ya, ini ya. Ini yang biasanya sering kita lihat atau kita pakai ya. Terus ini ada sarung pengurang atau sleeve ya, biasanya digunakan untuk proses pengeboran untuk menutupi ulir yang berlebihan atau pengeboran yang enggak terlalu dalam, jadi dibatasi atau dikurangi alur heliksnya ya. Di sini ada alat bantu dalam proses pengeboran. Yang pertama itu ragum ya, ragum dalam proses pengeboran bentuknya seperti ini ya. Nah, ini untuk mencekam benda kerja Anda. Terus ini untuk biasanya dibaut pada meja mata bor ya, atau di klem F lah. Terus ini ada alat bantu penjepit benda kerja atau klem. Ini ada paralel klem. Terus ada V-block, biasanya digunakan untuk menekan benda kerja silinder. Terus ada V-clamp seperti ini, ada C-clamp, terus ada F-clamp, terus ada bendel mesin clamp, terus ada flange mesin clamp, dan mesin strap clamp. Bentuknya seperti ini. Setiap penjepit benda kerja mempunyai fungsi dan kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Ini penggunaan, salah satu penggunaan untuk flange mesin clamp ya. Pemasangannya seperti ini. Sini untuk biasanya untuk memegang benda silinder dalam proses pengeboran. Sini juga sama, ini klem G sama klem F sama fungsinya, untuk memegang ragum biasanya ya, supaya enggak bergerak-gerak ya. Terus ada juga blok sejajar atau plat rata. Nah, ini digunakan untuk membantu benda kerja yang dijepit oleh ragum supaya mata proses pengeboran yang tembus ke bawah, mata bor tidak mengenai ragum, makanya harus dikasih bantalan supaya lebih tinggi dari ragum ya, pakai blok sejajar ataupun plat rata. Di sini ada juga blok bertingkat. Nah, bentuknya seperti ini juga sama untuk menjepit benda kerja ya. Nah, ini salah satu penggunaan blok rata tadi ya, bersejajar ya, posisinya yang benar seperti ini ya, tidak terlalu tinggi ya. Ini posisi yang salah. Nah, kalau posisi masang seperti ini berarti pencengkaman dari ragum tidak optimal ya. Usahakan pencengkaman oleh ragum lebih banyak ya daripada yang sebelah kiri ini ya. Jadi benda kerja tidak akan mudah bergerak ya. Terus ini pencengkaman dengan klem ya, seperti ini ya. Ini contohnya pencengkaman yang baik maupun yang salah. Yang benar seperti ini. Nah, ini benda kerja, ini blok peratanya. Nah, jadi seimbang ya antara penekanan pada benda kerja maupun blok peratanya.
Kalau ini kan nggak seimbang. Nah, ini ada sisa dari ini V-nya mesin clamp-nya ya, jadi harus seimbang. Terus yang kedua, untuk benda kerja ini seperti ini juga ya, misalnya benda kerja lebih tinggi dari blok beratanya, nah, pemasangannya harus seimbang juga ya, tidak boleh seperti ini. Terus yang ketiga, ini ada pemasangan benda kerja yang ini seperti ini, pakai strip juga biar ketinggiannya seimbang. Nah, ini kan ada bantuan strip, terus di sini ada plat-platan lagi supaya ini tidak patah benda kerjanya. Kalau bendanya kerjanya dijepit dengan seperti ini, dimungkinkan bagian sini akan patah. Terus yang keempat, pemasangan seperti ini ya. Kalau ada benda kerja bentuk seperti ini, maka di antara dua sisi dipakai blok rata. Nah, pasangnya seperti ini. Jangan seperti ini ya. Ini enggak seimbang ya. Nanti benda kerjanya akan patah juga ya. Terjadi konsentrasi tegangan di daerah sini ya. Terus ini pemegangan porosa benda atau benda kerja bulat ya, memakai ini ya. Terus untuk pemegangan pipa juga pakai ini juga ya, seperti kita sudah jelaskan tadi ya. Terus ini langkah-langkah pengeboran. Nah, sebelum melakukan pengeboran, ada baiknya Anda mengukur dimensi dari benda kerja Anda dan posisi lubang yang akan diproses ya. Anda bisa membuat garis dulu, 2 garis di temu. Setelah itu Anda beri penitik untuk awalan dalam proses pengukuran ya. Setelah jadi penitik, baru Anda melakukan pengeboran pertama dengan center drill. Center drill itu digunakan pada awal pengeboran ya, sampai membentuk chamfer ya. Setelah center drill, baru Anda bisa menggunakan mata bor yang sebenarnya. Ketika Anda mengebor dengan mata bor yang diameter besar, diusahakan proses pengeborannya bertahap, dari pengeboran yang kecil dahulu sampai mata bor diameter sebenarnya. Misalkan Anda mengebor untuk diameter 10 mm, Anda bisa menggunakan pengeboran dengan diameter 5 meter dulu, 5 mm dulu. Setelah itu 7 mm, baru 10 mm, untuk menghindari kerusakan dari mata bor Anda maupun benda kerja Anda ya. Jumpa lagi bersama saya Rahmat Subarkah di Indonesia Terampil. Teman-teman sekalian, kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana menentukan kecepatan putar dari mesin ketika kita akan melakukan pengeboran. Rumus yang kita gunakan sangat sederhana. Ini adalah rumus untuk menentukan kecepatan putar mesin yang akan kita gunakan untuk melakukan pengeboran. N sama dengan PC dikalikan 1000 dibagi dengan P dikalikan dengan D. Apa itu N? N di sini yang kami maksud adalah putaran mesin. Satuannya adalah RPM, rotasi per menit. Sedangkan VC itu adalah kecepatan potong. Satuannya adalah meter per menit. Nah, untuk menentukan VC itu adalah tergantung dari seberapa keras benda yang akan kita bor. Semakin keras benda yang akan kita bor, maka semakin kecillah nilai dari kecepatan potong. Kali ini saya menggunakan kecepatan potong sebesar 20-30 karena benda yang akan kita potong itu terbuat dari baja ST37. Berikutnya adalah D. D ini yang kami maksud adalah diameter dari lubang yang akan kita bor. Satuannya adalah milimeter. Pada kesempatan kali ini, diameter yang akan saya gunakan adalah
mm. Nah, teman-teman sekalian, di sini ada 1000, ada angka 1000. Ini adalah angka pengkonversi dari satuan meter menjadi milimeter, sehingga kita masukkan angka 1000. Dari perhitungan ini, maka akan kita dapatkan kecepatan putaran mesin yang akan kita gunakan ketika akan mengebor itu adalah 20 dikalikan 1000 dibagi dengan pi dikalikan dengan 5,6, maka kita akan dapatkan nilai sebesar 1137 rpm. Demikian penjelasan saya tentang penentuan kecepatan putar dari mesin bor bersama saya Rahmat Subarkah di Indonesia Terampil. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Rahmat Subarkah di Indonesia Terampil. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengenalkan pada kalian bagaimana dan apa mesin bor ini kita gunakan. Pertama kali saya akan mengenalkan terkait dengan alat pelindung diri yang harus kita gunakan ketika kita melakukan pekerjaan pemboran. Yang pertama adalah safety shoes. Syarat dari safety shoes itu harus memiliki logam pada bagian ujungnya. Fungsinya adalah untuk melindungi jari kita dari bahaya kejatuhan benda yang berat dan juga keras. Berikutnya yang harus kita gunakan adalah kacamata. Kacamata kita harus gunakan untuk melindungi mata kita dari bahaya atau potensi kecelakaan berupa mentalnya hasil benda, gram hasil benda kerja itu ke mata kita, karena kita tidak tahu kemana arah dari mentalan tersebut. Selanjutnya, kita harus mengenakan helm atau juga bisa kita menggunakan topi seperti ini. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa rambut kita, apalagi teman-teman yang memiliki rambut yang panjang, itu tetap terikat dan tidak terurai berantakan. Pada saat pengerjaan pengeboran, pastikan bahwa teman-teman itu tidak menggunakan gelang yang talinya terurai atau juga tidak menggunakan baju dengan lengan panjang, karena itu menjadi bahaya ketika kita melakukan pengeboran seperti ini misalnya, maka kemungkinan akan tersangkut pada bor atau pada mesin bor ini. Jadi itu yang harus diperhatikan terkait dengan perlindungan terhadap diri kita. Berikutnya, beberapa fungsi dari alat bor ini. Pertama, ini adalah tuas untuk menurunkan mata bor ini, kita bisa turunkan. Dan di sini ada skala untuk menunjukkan kedalaman dari hal yang akan kita bor. Ini ada skalanya seperti itu. Satuannya adalah milimeter. Berikutnya, kita tempatkan benda kerja kita pada ragum. Dan ini adalah mata bornya, dan ini adalah bagian pengikat mata bornya. Selanjutnya teman-teman sekalian, di sini ada switch yang menunjukkan kecepatan yang akan kita gunakan. Ada 0, 1, dan 2. Kecepatan 1 dan ini adalah kecepatan 2. Selanjutnya teman-teman sekalian, pada mesin bor ini ada tabel dan juga ada diagram yang menunjukkan puli mana yang akan kita gunakan bergantung pada berapa kecepatan putar dari mesin yang akan kita gunakan. Dari penjelasan video sebelumnya, kita temukan bahwa kali ini kita akan mengebor dengan kecepatan 1137 rpm. Nah, sekarang kita lihat di sini, pada range manakah 1137 rpm? Yang mendekati adalah kecepatan 1120. Apa artinya ini? Artinya adalah ini kita harus pasang pada formasi atau kombinasi 4D. 4 menunjukkan puli nomor 4 yang harus kita pasang, sedangkan D adalah puli D yang harus kita pasangkan dari belt yang ada pada mesin ini. Berikutnya, menghidupkan atau mematikan mesin ini adalah dengan cara seperti ini. Kita lihat kecepatan 1, dan ini bisa diganti menjadi kecepatan 2.
kecepatan 1 dan kecepatan 2. Kecepatan 2 lebih cepat dibandingkan dengan kecepatan 1. Nah, berikutnya teman-teman sekalian, karena pada kesempatan kali ini saya akan mengubah atau menggunakan kecepatan putaran mesin sebesar 1120, maka saya harus merubah kombinasi dari belt atau sabuk dari mesin ini. 4D. 4 berarti puli nomor 4 dari bawah, 1, 2, 3, 4. D berarti puli nomor D, A, B, C, D. Nah, selanjutnya, untuk mengganti puli atau untuk mengganti susunan dari belt itu, pertama kali kita harus kendorkan. Terlihat di sini ada susunan puli dan juga ada belt. Kemudian kita kendorkan. Nomor 1 dari puli itu adalah paling bawah dan paling atas ini adalah nomor 5. Ini nomor 5 berarti ini nomor 4. Yang paling atas itu adalah nomor E, sedangkan di bawahnya adalah nomor D. Nah, sekarang karena kita sudah kendorkan, maka kali ini kita pindahkan. Pastikan bahwa belt ini itu sudah dalam posisi sejajar. Jika sudah, maka kita kencangkan kembali dan kemudian kita kunci. Kita tutup. Nah, sekarang kita sudah yakin bahwa kombinasi 4D sudah kita atur, dan sekarang 1120 rpm ada pada kecepatan 1, saya ubah menjadi 1. Inilah teman-teman sekalian, ini kecepatan 1120 mendekati yang kita inginkan sebesar 1137. Demikian video tutorial terkait dengan apa dan bagaimana penggunaan mesin bor seperti ini. Berjumpa lagi dengan saya, Rahmat Subarkan, di Indonesia Terampil. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya, Rahmat Subarkan, di Indonesia Terampil. Kali ini teman-teman, saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana cara melakukan pengeboran. Setelah tadi kita melakukan penandaan, layout pada benda kerja kita, dan juga kita melakukan penitikan, kali ini kita akan melakukan pengeboran. Setelah benda kerja terpasang pada ragum yang juga dicekam dengan kuat, dan kemudian pertama kali kita harus menggunakan center drill yang juga sudah terpasang. Selanjutnya, kecepatan ketika teman-teman menggunakan center drill adalah gunakan kecepatan tinggi. Minimal yang harus digunakan adalah 1000 rpm. Nah, kalau sudah semua, baru kemudian kita lakukan pengeboran. Jangan lupa teman-teman berikan pendingin. Kedalaman pada awal pengeboran ini menggunakan center drill tidak perlu dalam, hanya sebagai tanda untuk melakukan pengeboran berikutnya. Cukup, kemudian kita ganti menggunakan mata bor. Selanjutnya, kali ini saya menggunakan mata bor diameter 5,6. Pastikan teman-teman telah mengunci dengan kencang mata bor ini biar tidak terjadi slip. Saya tidak mengubah posisi, kemudian saya lanjutkan pengeboran. Ketika melakukan pengeboran, teman-teman jangan menekan sekaligus dari benda kerja. Yang teman-teman perlu lakukan adalah ditekan sedikit, kemudian diangkat. Lakukan pembersihan seperti ini, sekaligus juga melakukan pendinginan. Pendinginan perlu teman-teman lakukan untuk mencegah kerusakan pada mata bor dan juga keausan. Kita perlu merawat dari mata bor kita agar panjang usia pakainya.
teman-teman bisa lihat bahwa serpihan dari benda kerja kita itu bisa terpental dengan arah yang tidak menentu. Makanya kita perlu menggunakan kacamata untuk melindungi mata kita dari terkena serpihan tersebut yang tentunya membahayakan mata kita. Pembersihan sekaligus pendinginan seperti ini lakukan secara berkala. Lakukan penekanan, diangkat sambil melakukan pendinginan. Seperti ini. Pembersihan, pendinginan sekaligus kita lakukan. Nah, kali ini benda kerja kita sudah tembus dan mesin bolt bisa kita matikan. Demikian apa yang bisa saya sampaikan terkait dengan teknis dari pengeboran bersama saya Rahmat Subarkah di Indonesia Terampil. Sampai jumpa. Berikutnya ini ada alat pengulir ya, digunakan untuk membuat ulir. Ulir ini ada dua ya, ada ulir dalam, ada ulir luar ya. Kalau ulir luar itu pada baut ya, sedangkan untuk ulir dalam itu untuk yang mur ya, atau bolt ya. Nah ini untuk ulir dalam. Nah, ini ada 3 tahapan. Pertama kali Anda melakukan proses penguliran memakai ulir yang nomor 1 ya, biasa. Ini ulir tapping yang tirus dulu ya, supaya lebih mudah dalam penetrasi ya. Setelah dilakukan tapping nomor 1, terus dilanjutkan dengan tapping nomor 2 yang agak sedikit tirus ya. Terus selanjutnya menggunakan tapping yang nomor 3, tapping yang enggak terlalu tirus atau lurus ya. Ini proses finishing ya. Di sini ada tangkai dari tapping ya, untuk memegang alat tapping atau alat pengulir itu sendiri ya. Ini ada 2 macam, ada yang seperti ini, terus ada yang seperti ini. Biasanya kita lebih sering menemukan seperti ini ya, karena lebih ringan dan mudah dipegang. Terus ini proses penguliran ya, seperti ini ya, proses pemegangnya ya. Untuk proses penguliran maupun pengeboran bisa Anda lihat pada video setelah ini ya. Nah, ini ada sama seperti tadi, ada 3 macam tab. Ada strike full tab, ada spiral full tab, ada spiral point tab ya, seperti ini. Ini ada bermacam-macam tapping ya, alurnya seperti ini ya. Sama seperti tadi, dalam satu set tab atau tapping terdiri dari 3 buah, yaitu nomor 1 yang tirus, yang 2 yaitu nomor 2 yang setengah tirus, terus nomor 3 yang lurus untuk proses finishing. Nah, terus ini adalah langkah-langkah proses pengetapan atau membuat ulir pada benda kerja. Yang pertama ya, yaitu proses pengeboran ya. Pengeboran dulu sesuai dengan lubang yang diinginkan. Setelah itu proses countersink. Nah, countersink itu memberikan awalan sebelum melakukan proses tapping. Jadi membuat chamfer seperti ini supaya alat tapping Anda bisa mudah masuk ke lubang yang akan dibuat ulir ya. Terus yang ketiga, pengetapan dengan tahap nomor 1 atau pengetapan kasar.
Nah, ya untuk nomor 1 kan lebih tirus ya, yang paling tirus. Setelah itu dilakukan proses pengetapan finishing untuk tab nomor 2. Nah, setelah nomor 2 baru dilakukan dengan tab finishing untuk yang nomor 3 ya. Nah, setelah proses typing selesai dilakukan, baru dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan dredge gauge ya, atau pengukuran ulir dalam. Nah, ini ada berbagai macam proses penguliran yang Anda harus ketahui ya. Ada proses tapping berbagai ukuran ya. Berdasarkan standar metris ini ada M3 sampai M42. M3 itu maksudnya tappingnya atau ulir dengan dimensi atau diameter 3 mm ya, dan seterusnya ya. Nah, biasanya untuk proses praktek kerja bangku kita menggunakan M10 dan M12. M10 berarti diameter proses tappingnya 10 mm ya untuk proses pengulirannya. Sedangkan untuk proses pengeborannya kita bisa dilihat pada angka diameter efektif dalam proses pengeboran. Untuk M10 biasanya memakai diameter pengeboran 8,16 atau 8 mm untuk diameter mata bornya ya. Terus untuk M12 bisa digunakan diameter mata bornya 9,8 mm atau 10 mm ya. Begitu juga seterusnya ya. Nah, ini proses tapping untuk ulir luar atau senai, bentuknya seperti ini ya. Biasanya digunakan untuk baut ya. Nah, ini untuk proses ulir luar. Nah, prosesnya hampir sama dengan ulir dalam ya. Selanjutnya kita kembali ke job sheet kerja bangku berikut ya. Kemarin kan kita sudah membahas masalah pengikiran, pengukuran, terus penggajian ya. Nah, sekarang kita bahas proses pengeboran, ulir, countersink, counterbore, dan proses yang lain seperti pembuatan radius maupun chamber ya. Ini ya. Ini job sheet yang kita pakai di praktek kerja bangku. Nah, pertama melakukan proses pengeboran ya. Proses pengeboran dilakukan berdasarkan putaran yang akan kita pakai dan berdasarkan diameter mata bor yang akan kita pakai. Nah, untuk persamaannya seperti ini, N sama dengan V kali 1000 dibagi P dibagi D. V itu kecepatan potong dari benda kerja yang akan Anda pakai. Nah, kebetulan kita memakai ST37 ya, benda kerjanya ya. Nah, ST37 mempunyai kecepatan potongnya berkisar antara 20 sampai 25 meter per sekon ya. Terus kita masukkan ke persamaan ini ya. Misalkan kita memakai diameter mata bor 5,6 atau 5 mm ya, lebih mudahnya ya. Kita masukkan kecepatan potongnya, kita pakai yang paling rendah atau 20, berarti kan 20 dikalikan 1000 dibagi P dibagi P terus dikali 5 mm ya. Kira-kira didapatkan 1000 sekian RPM ya untuk kecepatan potongnya. Nah, 1000 RPM ini kita lihat settingan dari bed ya.
Di bed itu ada settingan puli berapa sama puli penggerak berapa, terus puli spindlenya berapa, diangkat berapa. Misalkan 2A, 2 angka 2 di atau 1A, maaf 1A, 1 puli nomor 1 paling atas, terus yang paling untuk puli penggeraknya dengan kode A untuk kecepatan 1000 rpm ya. Angka 1000 ini didapatkan dari konversi antara kecepatan potong sama diameter mata bor. Nah, seperti kita ketahui untuk kecepatan potong satuannya kan meter per second, sedangkan diameter mata bornya kan dalam milimeter, jadi harus dikalikan 1000 ya. Terus proses yang kedua, pasang mata bor pada spindle kuat dengan cak atau pencekam ya. Terus mata bor yang akan kita pakai ukurannya biasanya digunakan 5,6 mm ya untuk lubang yang ini ya. Terus diameter 7 mm untuk lubang yang ini, yang bawah ini ya. Dan yang terakhir mata bor untuk ukuran 10,7 yang tengah ini ya, yang untuk proses penguliran ya. Setelah itu pasang benda kerja pada ragum. Jangan lupa memasang plat perata ya untuk menahan benda kerja supaya mata bor pada proses lubang tembus, mata bor tidak akan mengenai ragum ya, atau tidak merusak ragum. Setelah itu, setelah dijepit dengan ragum, pukul pakai palu karet atau palu plastik supaya meyakinkan benda kerja Anda menempel pada plat perata dan benda kerja Anda tidak mudah bergerak ya. Nah, ini proses menitik ya, atau proses sebelum pengeboran. Tambahi benda kerja terlebih dahulu dengan proses penggoresan atau dimensinya berapa, tarik garis pertemuan antara 2 garis terus diberi titik ya. Terus proses berikutnya melakukan proses pengeboran center drill ya. Center drill dulu untuk proses awalan ya, sampai membentuk tirus atau chamfer ya, supaya lebih mudah untuk dibor. Terus ini untuk proses countersink pada diameter 7 mm ya. Countersink digunakan untuk membenamkan kepala skrup ya, kepala skrup yang berbentuk segitiga. Nah, ini kepala skrup seperti ini countersink ini ya, dengan sudut 90 derajat countersinknya ya. Countersink ya, countersink biasanya menggunakan harus menggunakan putaran yang paling rendah ya, antara 100 rpm ke bawah, 50 sampai 100 rpm ke bawah, dan tidak boleh menggunakan pendingin. Kalau menggunakan pendingin air maupun coolant dimungkinkan akan licin dan tidak ada proses pemotongan ya. Terus untuk lubang yang diameter 5 dilakukan proses counterbore. Nah, counterbore ini untuk menanamkan kepala baut ya, supaya rata dengan benda kerja. Nah, kebetulan kita memakai counterbore ukuran diameter 10 dengan pengarah 5,6 ya. Seperti ini ya bentuknya ya, counterbore ya. Nah, setelah itu dilakukan proses pengetapan. Nah, untuk proses pengetapan pada diameter ini ya, untuk biasanya untuk nim ganjil menggunakan M10 dan nim genap, nomor induk mahasiswa genap menggunakan M12. Nah, ini proses pengetapan ya, seperti ini ya. Kita akan benda kerja, terus pilih tab nomor 1 dulu atau pengetapan kasar awalan. Setelah itu pengetapan nomor 2 ya.
dan nomor 3 untuk proses finishing. Nah, sebelum melakukan proses pengetapan, usahakan pada awal pengetapan tangkai ditekan, tangkai dan alat tap ditekan pada lubang yang akan dikasih ulir ya. Untuk awalan harus ada penekanan supaya proses pengiliran enggak condong ke kiri maupun ke kanan ya. Jadi lurus, harus lurus ya. Setelah proses pengentapan menempuh dan berasa lurus, baru penekanan dihilangkan, baru Anda melakukan proses pemutaran tangkai ulir pengetapan dengan kira-kira 180 derajat putar ke kiri, terus dibalikan lagi 90 derajat ke kanan untuk membuang gram hasil penguliran ya. Ya seperti ini ya pada proses awalannya ya. Jadi diberi penekanan. Jangan lupa dalam proses penguliran diberi pelumas untuk memudahkan alat tapping melakukan penetrasi pada benda kerja Anda ya. Nah, untuk pertama kasih pelumas dan kasih tekanan. Nah, setelah posisi lurus baru Anda tinggal memutar tanpa penekanan. Dengan memutar tetap menjaga kestabilan sampai ulir 2 dan 3 atau ulir finishing ya. Teman-teman sekalian, jumpa lagi dengan saya Rahmat Subarkah di Indonesia Terampil. Kali ini saya akan menunjukkan kepada teman-teman bagaimana membuat ulir bagian dalam atau yang biasa disebut dengan tapping. Ini adalah peralatan yang kita gunakan, tapping drill-nya dan juga gagangan. Nah, sebelumnya kita harus menentukan dulu ukuran apa yang akan kita gunakan. Misalnya kali ini saya akan membuat ulir untuk ukuran M12. Ukuran M metrik 12 mm. Nah, sebelum kita melakukan tapping, kita harus melakukan pengeboran dulu. Berapa ukuran pengeboran yang harus kita lakukan? Di sini ada petunjuknya. Ini adalah yang kuning, ini adalah ulir dalam, sedangkan yang biru ini adalah ulir luar. Yang akan kita gunakan kali ini adalah ulir dalam. Nah, teman-teman sekalian, untuk bagian ulir dalam ini ada ukuran D, diameter D2, D1 dan seterusnya. Yang akan kita tentukan pertama kali adalah pengeboran untuk D1 atau minor diameter. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Isometric core straight. Jadi untuk ulir kasar ukuran metrik, standarnya adalah ISO. Kali ini kita akan menggunakan M12. M12. Berapa diameter lubang yang harus kita lubangi di awal? Di sini ada tapping drill. Untuk M12 adalah diameter 10,2. Jadi ini adalah diameter awal yang harus kita lubangi. Teman-teman sekalian, kali ini saya sudah melubangi dengan diameter 10,2 mm. Baru setelah itu kita akan lakukan penguliran atau tapping. Di sini ada 3 buah mata tapping. Ini adalah untuk yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Perbedaannya adalah ini lebih tirus, ini sedang, yang ini tidak tirus, kurang tirus. Yang pertama kali adalah kita yang menggunakan yang paling tirus. Kita pasang pada gagangnya. Demikian. Nah, berikutnya kita akan melakukan tapping pada lubang pertama ini. Jangan lupa kita beri oli pada mata tappingnya agar tidak rusak atau menjadi aus. Demikian. Nah, berikutnya kita melakukan tapping. Yang harus teman-teman perhatikan adalah ketegak lurusan. Jangan sampai teman-teman membuatnya itu miring, karena nanti bautnya juga akan miring.
Demikian, perhatikan bahwa ini ketegak lurusannya. Selanjutnya, kita melakukan tapping dengan cara melakukan putaran seperti ini dan kembalikan. Putaran sekitar 1/4 putaran, kemudian kembalikan. 1/4 putaran, kembalikan, dan seterusnya. Seperti ini. Setengah putaran atau 1/4 putaran, kembalikan. 1/4 putaran, kembalikan, dan seterusnya. Teman-teman tidak perlu melakukan penekanan. Yang teman-teman perlu lakukan adalah putaran saja. Karena penekanan dia akan melakukan secara otomatis karena bentuknya adalah ulir, spiral. Demikian. Selanjutnya, tetap perhatikan ketegak lurusan, jangan sampai teman-teman melakukannya dengan miring. Untuk tapping yang tahap pertama ini, lakukan sampai menembus seluruh benda kerja. Tidak perlu tergesa-gesa karena bisa menyebabkan alat tapnya rusak dan itu akan merugikan kita. Biasanya masa kritisnya adalah di permulaan karena untuk menjaga ketegak lurusan. Jika sudah berjalan beberapa milimeter, maka kita tidak perlu menjaga ketegak lurusan, hanya perlu melakukan pemutaran seperti ini saja. Bila sudah tembus, maka keluarkan tapping drillnya. Kemudian ganti dengan tapping drill nomor 2. Kita gunakan tapping drill nomor 2. Kemudian ikuti kulir yang sudah terbentuk. Kita putar saja tapping drillnya. Demikian, kita ikuti. Selanjutnya pengerjaan tapping diteruskan. Jangan lupa memberikan oli agar tapping drill tidak rusak. Dan lanjutkan setelah ini selesai, ganti dengan tapping drill nomor 3. Setelah itu pekerjaan kita selesai. Demikian saja proses pengerjaan pengulir dalam atau disebut dengan tapping bersama saya Rahmat Subarkah di Indonesia Terampil. Sampai jumpa. Sekian dari saya. Kalau ada kekurangan maupun kesalahan kata, saya mohon maaf. Kalau ada yang ditanyakan silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.